Terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dibuka untuk mendukung kebutuhan umat dalam pelaksanaan Misa Malam Natal dan Misa Natal. Lalu bagaimana ketentuannya? Berikut laporan reporter Garuda TV, Apriansyah. Pemirsa, terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral ini dibuka untuk menunjang pelaksanaan Misa Malam Natal dan Misa Natal yang mana ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2024 dan 25 Desember 2024. Dan untuk mengetahui selengkapnya bagaimana nantinya mekanisme para jamaat yang akan melewati terowongan silaturahmi ini, kita saat ini sudah terhubung dengan Humas dari Gereja Katedral. Baik, permisi Mbak Susi, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih mekanisme dari jemaat nanti yang akan melewati terowongan silaturahmi? Baik, pada hari ini kita bersyukur karena setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak, baik itu dari aparat kepolisian maupun juga dengan pengelola Masjid Istiqlal, kita sudah bisa mempersilahkan untuk umat yang melakukan parkir di Masjid Istiqlal untuk bisa melintas di terowongan silaturahim menuju ke Gereja Katedral. Jadi memang hari ini hanya khusus untuk umat yang mau beribadah yang parkirnya di Masjid Istiqlal. Jadi untuk kalangan umum nantinya akan ada gilirannya. Jadi mohon bersabar karena kami juga masih mengelola syarat dan ketentuan yang berlaku nantinya. Kalau boleh tahu ada nggak sih apa saja mekanisme dan syarat nantinya buat jamaat yang akan melewati terowongan silaturahmi ini? Ya, yang pasti nanti umat akan bisa mencapai area parkir Masjid Istiqlal dengan melalui dua titik, yaitu di pintu 6 yang bernama pintu Al-Mukmin atau di pintu 3 yaitu pintu Al-Aziz. Nah, setelah itu akan juga dilakukan pemeriksaan mobil oleh aparat. Setelah itu bisa memarkirkan kendaraannya di B1 atau B2. Nah, di B1 atau B2 ini sudah terhubung langsung dengan pintu masuk yang menuju terowongan. Nah, tentunya di sana nanti akan ada perlu untuk bisa diperiksa barang-barang bawaan dan kami mohon juga untuk bisa membawa barang yang seperlunya. Jadi tidak perlu membawa tas besar ataupun barang yang banyak. Nah, setelah itu bisa melintas terowongan silaturahim. Nah, bagi lansia dan difabel disediakan elevator atau lift. Bagi yang lainnya bisa melalui tangga. Kemudian juga setelah itu bisa sampai ke latar katedral dan kemudian nanti juga mengikuti petunjuk petugas untuk masuk ke area yang bisa dicapai. Karena yang non registrasi nanti di tenda atau di Plaza Maria, kemudian yang registrasi ada di dalam gereja atau di Geraha Pemuda. Nah, kemudian juga mohon bantuannya selama melintas tidak berhenti di depan instalasi seni. Jadi mohon terus jalan untuk menuju ke sisi yang satunya, kemudian juga tidak menyentuh apapun juga. Kami mohon bantuan dan kerjasama dari para umat yang nanti melintas. Baik Mbak, terakhir, mungkin selain melewati terowongan silaturahmi ini, apakah juga disiapkan kantong-kantong parkir selain di katedral? Ya, tentunya kami selalu didukung penuh dan juga bekerja sama. Jadi selain di Masjid Istiqlal, kita juga bisa parkir di titik Sekolah Santa Ursula, BK Angkatan Darat kalau sudah jam 6 sore. Kemudian kantor pos dan bahkan dari kepolisian, Kapolsek juga menyediakan tambahan titik yaitu di lapangan Banteng dan juga Kemenak. Baik, terima kasih Mbak Susi atas penjelasannya. Ya, pemirsa, itu tadi penjelasan dari Humas Katedral mengenai dibukanya terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Dari Jakarta, Apriansyah dan Alip, Garuda TV melaporkan.